Assalamualaikum sahabat hikmah tersembunyi yang berbahagia. Bayangkan, di sebuah malam yang sunyi, terdengar suara air bergemuruh dari belakang rumah. Hujan belum lama reda, angin dingin menusuk kulit. Di antara gemuruh malam, seorang lelaki tergelincir, tubuhnya melayang, lalu menghantam keras permukaan air sumur tua yang gelap dan dalam. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Pak Lurah Karim adalah pemimpin desa Karangsari. Usianya 52 tahun. Tubuhnya besar, perutnya agak buncit, dan wajahnya selalu dihiasi kumis tebal yang rapi. Ia dikenal tegas, disiplin, tapi juga cepat naik darah. Pak Lurah kerap memakai baju safari coklat setiap kali keluar rumah, lengkap dengan topi pet yang menambah kesan wibawa. Di mata warga, Pak Lurah adalah simbol kekuasaan. Tapi di balik semua itu, diam-diam ia menyimpan kesombongan. Ia ingin dihormati bukan karena akhlak, tapi karena jabatan. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Wagini, wanita sederhana dan pendiam yang sangat taat. Bu Wagini lebih banyak diam ketika suaminya bicara, karena tahu lidah sang suami lebih tajam dari pisau dapur. Pagi itu, suasana di rumah Pak Lurah terasa berbeda. Ia tengah menyiapkan acara besar, syukuran pindahan rumah baru yang lebih megah dan berdiri tepat di pinggir balai desa. Tamu undangan sudah banyak yang datang. Namun, ada satu nama penting yang belum memberikan konfirmasi, Pak Haji Mahmud. Pak Haji adalah tokoh agama yang sangat disegani warga. Usianya 60 tahun, berjenggot putih, berwajah teduh dan senyumannya selalu menenangkan hati. Ia tinggal di ujung desa. Rumahnya sederhana tapi penuh berkah. Selama ini, setiap acara warga, selalu Pak Haji yang diminta memimpin doa. Pak Lurah merasa penting untuk mengundang Pak Haji sebagai bentuk legitimasi moral atas kemegahan rumah barunya. Tapi saat utusan datang ke rumah Pak Haji, jawabannya sungguh di luar dugaan. Maaf, saya belum bisa datang. Istri saya sedang sakit dan butuh perhatian penuh. Doakan saja dari rumah, ya, ucap Pak Haji lembut. Kabar ini membuat darah Pak Lurah mendidih. Ia merasa tidak dihargai. Dalam benaknya, Pak Haji sengaja menolak undangan untuk meremehkannya sebagai lurah. Ia kesal, marah, dan mulai menyimpan dendam. Warga tidak tahu bahwa ada bara yang mulai menyala. Bara amarah yang siap membakar hubungan dua tokoh penting desa itu. Dan api itu semakin membesar saat Pak Lurah secara tak sengaja bertemu dengan Pak Haji di pasar desa. Wajah Pak Lurah menegang. Napasnya memburu. Sorot matanya tajam seperti mata elang. Pagi itu pasar desa dipenuhi kesibukan. Suara pedagang memanggil pembeli bersahut-sahutan. Aroma kembang, sayuran segar, dan gorengan bercampur jadi satu di udara. Di antara keramaian itu, Pak Haji Mahmud berjalan perlahan, membawa kantong belanjaan berisi obat dan buah-buahan untuk istrinya yang sedang sakit. Pak Haji mengenakan sarung kotak-kotak, kemeja putih longgar, dan peci bersih di kepalanya. Tangannya menggenggam tas kain kecil berisi air zam-zam yang baru dibelikan anaknya dari kota. Namun dari arah berlawanan, datang langkah kaki yang berat dan berwibawa. Pak Lurah Karim, bersama ajudannya, melangkah dengan dada membusung. Pandangannya langsung mengarah ke Pak Haji, dan tanpa ragu ia menghampirinya. Pak Haji, bentak Pak Lurah dengan suara yang membuat beberapa pedagang menoleh. Pak Haji menghentikan langkahnya, tersenyum dan menundukkan kepala. Assalamualaikum, Pak Lurah, ucapnya lembut. Waalaikumsalam, jawab Pak Lurah dengan nada dingin. Saya dengar Bapak menolak datang ke acara saya. Pak Haji mengangguk pelan, tidak ingin memperkeruh suasana. Betul, Pak Lurah. Saya mohon maaf. Istri saya belum bisa ditinggal. Insya Allah, saya doakan dari rumah. Pak Lurah mencibir. Hanya doa. Hanya karena istri sakit, lantas undangan saya ditolak mentah-mentah. Ia melangkah lebih dekat, membuat warga mulai berhenti beraktivitas dan memperhatikan dari kejauhan. Pak Haji, lanjutnya, kini dengan suara lebih keras. Apakah Bapak merasa terlalu tinggi untuk datang ke rumah saya? Atau karena saya bukan orang pesantren, jadi tidak pantas didoakan? Pak Haji terdiam. Matanya menunduk. Wajahnya tetap tenang meski tubuhnya sedikit bergetar menahan malu. Saya tidak pernah menilai siapapun,
Pak Lurah. Tapi istri saya sedang kritis. Saya tidak bisa meninggalkannya, jawabnya perlahan. Namun jawaban itu malah menyulut bara dalam hati Pak Lurah. Ia maju satu langkah, dan dengan suara meledak ia berkata, "Kalau begitu jangan sok dihormati kalau tidak bisa menghargai pemimpin." Prah! Tanpa diduga, Pak Lurah menendang kaki Pak Haji, membuat tubuh renta itu oleng dan jatuh menabrak gerobak sayur di sampingnya. Beberapa tomat bergulingan ke tanah. Warga terkejut. Pedagang pun terpaku, tak percaya dengan apa yang barusan mereka saksikan. Pak Haji menahan sakit. Ia memegang lututnya yang terantuk keras. Tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya menunduk, kemudian mencoba bangkit dibantu seorang pedagang. "Maafkan saya jika saya mengecewakan," ucapnya lirih, sebelum perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Wajah Pak Lurah masih merah padam. Ia merasa menang. Tapi di mata warga, kejadian itu membekas dalam-dalam. Beberapa ibu-ibu mulai menangis. Ada yang menggelengkan kepala, ada pula yang berbisik, "Allah tidak tidur." Sementara itu, Bu Wagini, yang baru saja tiba dari kios sembako, menyaksikan dari kejauhan suaminya menendang seorang ulama tua. Wajahnya memucat, langkahnya terhenti. Ia tidak menyangka suaminya akan sampai hati mempermalukan orang sebaik Pak Haji di tengah pasar. Malam harinya, Pak Haji memijat kakinya yang lebam. Istrinya menggenggam tangannya dengan lemah. "Sudah, Pak. Jangan dipikirkan orang seperti itu," bisik sang istri. Pak Haji hanya tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Ia tidak membalas, tidak pula mengadukan. Karena ia tahu, jika manusia berbuat zalim, maka Allah lah yang akan membalas. Rumah baru Pak Lurah Karim berdiri megah di tengah desa Karangsari. Dindingnya dari batu alam berlapis cat krem mengilat, atapnya tinggi menjulang, dan halaman depannya dipenuhi batu koral putih bersih. Di samping rumah, terdapat sumur tua yang dulu digali oleh kakeknya sendiri. Sumur itu sudah bertahun-tahun tidak dipakai. Airnya dalam dan gelap, tak ada yang berani mendekat kecuali Pak Lurah sendiri. Setelah insiden di pasar, Pak Lurah semakin merasa menjadi penguasa sejati. Ia berpikir, siapapun yang tak mau tunduk padanya pantas untuk dipermalukan. Dan sekarang, dengan rumah baru yang mewah, ia ingin seluruh warga tahu bahwa dialah orang paling dihormati di desa itu. Acara syukuran tetap digelar meski tanpa kehadiran Pak Haji. Tenda besar dibangun di halaman. Spanduk bertuliskan, "Selamatan tasyakuran rumah baru Lurah Karim," dipasang dengan huruf besar berwarna emas. Namun ada yang berbeda. Warga yang datang tampak canggung. Banyak yang hanya duduk sebentar, lalu pamit pulang. Beberapa bahkan memilih menunggu di luar pagar. Mereka tidak nyaman. Hati mereka masih tersisa luka melihat perlakuan kasar Pak Lurah terhadap Pak Haji. Di dalam rumah, Pak Lurah tampak puas. Ia duduk di kursi besar ukiran Jepara, memakai batik mahal dan sarung sutra. Di sebelahnya, Bu Wagini hanya menunduk, sesekali melirik keluar jendela. Ia menangkap raut wajah para tamu yang tidak semeriah biasanya. Ada jerk, ada diam yang berbicara. "Kenapa suasananya kayak bukan syukurannya?" bisik salah satu tetangga kepada suaminya. "Namanya juga paksaan. Mana berkah kalau ngajak ribut dulu sama orang soleh," balas suaminya lirih. Namun Pak Lurah tetap merasa menang. Apalagi ketika ajudannya datang membawa kabar, "Pak, kepala desa sebelah hadir." Bahkan kepala kecamatan kirim karangan bunga. Mendengar itu, wajah Pak Lurah semakin bersinar. "Lihat sendiri, Win. Yang penting orang-orang penting tetap datang. Urusan rakyat kecil, biar mereka ngomel sepuasnya. Mereka tetap butuh saya." Bu Wagini hanya diam. Di hatinya ada keresahan yang tidak bisa dia ungkapkan. Setiap malam setelah kejadian di pasar, ia terus merasa dihantui. Ia teringat wajah Pak Haji yang jatuh tersungkur, dan bagaimana warga menatap suaminya dengan kecewa. Beberapa hari setelah syukuran, mesin air di rumah Pak Lurah mulai sering bermasalah. Letaknya ada di dekat sumur tua, yang dulunya digunakan oleh keluarga Pak Lurah sebelum beralih ke pompa listrik. Mesin itu sering ngadat, kadang menyala, kadang mati mendadak. "Panggil tukang," seru Bu Wagini. Namun Pak Lurah menolak. "Untuk urusan sepele begitu, saya sendiri yang turun tangan. Jangan biasakan orang rumah manja." Setiap malam, Pak Lurah turun ke belakang rumah, melewati jalan setapak kecil menuju area sumur. Di sana, lampu taman sudah mulai redup. Batu-batu licin karena lembab.
Tapi ia tetap berjalan dengan bangga. Tangannya menggenggam obeng, kadang kunci Inggris, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya masih tangguh meski sudah menjadi orang besar. Namun satu malam, langit mendung dan angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langkah kaki itu kembali menuju ke arah sumur. Langit malam itu mendung menggantung. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan air di halaman belakang rumah Pak Lurah. Angin berembus pelan, menyapu dedaunan kering yang berserakan. Suasana terasa ganjil. Sunyi. Mencekam. Jam menunjukkan pukul 1.42 dini hari. Pak Lurah terbangun karena suara mesin air yang tiba-tiba mati. Dari dalam kamar, ia mengumpat pelan. Apalagi ini, mati di tengah malam. Tanpa pikir panjang, ia mengenakan sarung dan sandal jepit, lalu membawa senter kecil yang tergantung di dekat pintu. Ia berjalan keluar melewati dapur, lalu menuju ke sisi kanan rumah tempat mesin air berada. Langkahnya berat dan kesal. Lampu belakang rumah mati. Hanya cahaya senter di tangannya yang menembus pekat malam. Genangan air menyelimuti jalan setapak dari batu yang licin. Pak Lurah berjalan cepat, menyibak gelap tanpa rasa curiga sedikitpun. Di sebelah mesin air, berdiri kokoh sumur tua dengan mulut yang sudah lama ditutup kayu. Namun belakangan, tutup kayu itu sering dipindahkan sendiri oleh Pak Lurah saat ia ingin mengecek air atau membuang sisa pembersih. Malam itu, tutupnya sedikit terbuka. Seolah menanti sesuatu untuk datang lebih dekat. Pak Lurah jongkok di depan mesin air, mencoba menyalakannya kembali. "Kenapa sih kamu rewel terus, dasar mesin tua?" gerutunya. Tiba-tiba, suara kerak terdengar di bawah kakinya. Batu kecil yang ia injak mulai goyah. Lumpur basah mencair akibat hujan semalaman. Kakinya terpeleset. "Astagfirullah!" teriaknya. Tubuh Pak Lurah terhempas ke belakang dan langsung jatuh ke dalam sumur tua yang menganga gelap. Suaranya menghilang seketika ditelan kedalaman air yang dingin dan sunyi. Air memercik ke atas, lalu kembali tenang. Hanya menyisakan gema tenggelam yang tak terdengar siapa-siapa. Di dalam sumur, tubuh Pak Lurah panik. Ia meronta, tapi air terlalu dalam. Ia tidak bisa berenang. Tangannya meraih dinding licin yang penuh lumut, tapi tak ada yang bisa digenggam. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya hanya menggema dan tenggelam bersama aliran air yang sunyi. Senter yang dibawanya jatuh lebih dulu dan sudah menghilang di dasar sumur. Di dalam kamar, Bu Wagini terbangun. Ia menyadari suaminya tidak ada di sisi. Ia bangkit, memeriksa dapur, halaman, dan ruang tamu. "Pak?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu belakang dan menatap gelap pekat malam. Angin berembus pelan. Tidak terdengar suara. Tidak ada suara mesin. Tidak ada suara langkah. Hanya udara dingin dan perasaan tidak enak yang menggantung di dada Bu Wagini. Ia kembali ke dalam rumah, mengambil jaket dan senter, lalu bersiap mencari ke belakang. Tapi ia menunggu Pak Lurah kembali masuk, berharap hanya pergi sebentar. Namun waktu terus berjalan. Hingga fajar hampir menyingsing, Pak Lurah tak kunjung kembali. Dan saat hari berganti, rahasia pun mulai terungkap perlahan. Dari sumur yang selama ini dilupakan, langit mulai berubah warna. Mentari pagi mengintip malu dari balik awan tipis. Suara ayam berkokok bersahutan, pertanda hari telah berganti. Namun di rumah Pak Lurah, suasana masih sunyi. Tak ada aroma kopi seperti biasa. Tak terdengar suara sandal Pak Lurah menyentak lantai. Bu Wagini duduk gelisah di ruang tengah. Matanya sembab karena tak tidur semalaman. Di hadapannya, teko teh hangat sudah dingin. Ia bolak-balik melihat jam dinding. "Pak, sampean kemana sih? Kok belum balik juga?" gumamnya pelan. Akhirnya, ia memberanikan diri mengambil senter dan keluar rumah, menyusuri jalan samping menuju halaman belakang. Udara pagi menusuk. Tanah masih becek dan dingin. Burung gereja berkicau nyaring dari atas pohon jambu. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah mesin air masih mati. Langkah Bu Wagini melambat. Ia mengarahkan senter ke arah mesin. Tapi yang membuatnya membeku bukanlah mesin itu, melainkan sumur tua di sebelahnya, yang kayu penutupnya sudah tidak menutup rapat seperti biasanya. Dan saat cahaya matahari mulai cukup menerangi sekeliling, matanya menangkap sesuatu yang mengapung. Astagfirullah. Mulutnya bergetar. Matanya membelalak. Ia menjerit sekuat tenaga hingga gemetar seluruh tubuhnya. "Pak! Pak!
"Aloh, Pak!" Terdapat jasad Pak Lurah Karim, mengambang lemah di dalam sumur tua itu. Tubuhnya setengah terendam. Wajahnya pucat dan membiru. Sarung yang dikenakannya mengembang. Perlahan terbawa arus kecil air yang menggenang. Tangannya menggantung tak bergerak. Bu Wagini jatuh terduduk. Jeritannya memanggil-manggil nama suaminya seperti tak percaya. Tangisnya pecah. Ia memanggil tetangga, berlari terbata-bata ke jalan depan sambil menjerit meminta tolong. "Pak Lurah tenggelam! Pak Lurah tenggelam! Tolong, tolong!" Warga berdatangan. Satu persatu menyusuri ke belakang rumah. Dan saat mereka melihat apa yang terjadi, semua terdiam membeku. Ada yang langsung istighfar. Ada yang menutup mulutnya. Wajah-wajah yang semula marah kepada Pak Lurah, kini berubah menjadi campur aduk. Kaget, ngeri, tak percaya. "Cepat panggil Basarnas!" teriak salah satu warga. Tak lama kemudian, tim evakuasi datang. Proses pengangkatan jasad dari sumur itu berlangsung menegangkan. Sumur tua itu dalam dan sempit. Petugas harus menurunkan tali dan alat bantu pelindung untuk menarik tubuh Pak Lurah yang sudah kaku. Warga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Beberapa di antaranya menangis. Tapi lebih banyak lagi yang hanya menunduk dalam hening. Semua tahu ini bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah tamparan dari langit. Ketika tubuh Pak Lurah berhasil diangkat ke atas, Bu Wagini jatuh pingsan. Ia tak kuat melihat wajah suaminya yang kini membiru dan membeku. Warga membawanya ke dalam rumah, sementara petugas menutup tubuh Pak Lurah dengan kain putih. Orang yang menendang Pak Haji meninggal dengan cara yang tragis, bisik seorang bapak tua di antara kerumunan. Dan bisik-bisik itu menyebar. Kisah Pak Lurah tenggelam di sumur tua mulai menyebar cepat ke seluruh desa. Warga bergidik. Sebagian mulai menyebut ini sebagai azab nyata. Azab yang datang tanpa aba-aba, tanpa sempat meminta maaf. Hari itu, Desa Karangsari berubah menjadi lautan duka. Tapi bukan duka yang biasa. Duka yang terasa aneh, sunyi, seperti menyimpan sesuatu yang tidak selesai. Warga tidak tahu bagaimana harus bersikap. Sebagian mengucap belasungkawa, tapi sebagian lain merasa gamang. Bagaimana bisa seorang pemimpin yang selama ini dikenal angkuh dan keras kepala, kini terbujur kaku karena tenggelam di sumur miliknya sendiri? Jasad Pak Lurah Karim disemayamkan di ruang tengah rumahnya. Tubuhnya sudah dibersihkan. Wajahnya ditutup kain putih. Di sampingnya, Bu Wagini duduk lemas tak bersuara. Matanya merah dan bengkak. Air matanya tak lagi mengalir, seperti sudah kering oleh rasa syok yang terlalu dalam. "Kalau saja malam itu aku ikut ke belakang. Kalau saja aku sempat cegah dia," bisik Bu Wagini pada dirinya sendiri. Tenda duka mulai didirikan di halaman rumah. Beberapa warga membantu menyiapkan kursi, membentangkan terpal, dan memasang pengeras suara kecil untuk memutar bacaan Al-Quran. Tapi suasana tetap berat. Tidak ada canda. Tidak ada basa-basi. Yang lebih menggetarkan, Pak Haji Mahmud tidak datang. Semua orang tahu alasan itu. Mereka paham. Setelah perlakuan keji yang diterimanya di pasar, tentu saja tidak mudah untuk hadir di rumah orang yang pernah menendangnya di hadapan umum. Namun, menjelang zuhur, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Dari ujung jalan, tampak Pak Haji berjalan pelan dengan tongkat kayunya. Di belakangnya, dua orang pemuda membawakan sajadah dan tas kecil. Warga langsung menunduk. Ada yang menitikkan air mata. Ada yang berbisik lirih. "Subhanallah, beliau datang juga." Pak Haji melangkah masuk ke rumah duka. Semua orang memberi jalan. Ia berhenti tepat di samping jasad Pak Lurah yang terbujur diam. Ia menghela napas panjang. Tangannya gemetar membuka kain penutup wajah. Sejenak, ia memandangi wajah Pak Lurah yang pucat dan membiru. "Semoga Allah mengampunimu, Karim," ucapnya lirih. "Dulu kau pernah menginjakku, tapi aku tidak dendam, karena aku tahu yang mengangkat dan menjatuhkan itu bukan manusia, tapi Allah." Lalu Pak Haji berdiri. Dengan suara parau tapi mantap, ia memimpin doa. Tangannya terangkat tinggi, mulutnya membaca kalimat-kalimat langit yang membuat dada warga bergetar. Satu persatu orang menunduk, menangis dalam diam. Namun, di tengah doa yang menyayat hati itu, suara mesin air di belakang rumah tiba-tiba menyala sendiri. Menggerung keras. Tak ada yang menyalakannya. Semua warga tersentak. Beberapa ibu-ibu memeluk anaknya. Pak Haji membuka mata. Wajahnya menegang, lalu perlahan menunduk,
menutup doa lebih cepat dari biasanya. Suasana menjadi hening. Tidak ada yang berani berbicara. Seolah mesin air itu membawa pesan. Pesan dari alam, bahwa sesuatu belum selesai. Sesuatu masih tertinggal di dalam hati, di dalam sumur, di dalam nurani yang dulu tertutup oleh kesombongan. Sejak jasad Pak Lurah Karim diangkat dari sumur tua, air dari sumur itu berubah warna. Tak lagi bening seperti dulu. Airnya kini keruh kekuningan, berbau tanah busuk, dan jika disentuh terasa gatal di kulit. Bahkan para petugas dari desa sebelah yang biasa memperbaiki instalasi pompa menolak mendekat. Airnya aneh, Pak. Kayak bukan air biasa. Ada bau amis dan tanah yang pekat, ujar salah satu teknisi. Bu Wagini mencoba mencuci pakaian seperti biasa, tapi setelah dicelup ke dalam ember, warna baju berubah kusam dan meninggalkan bekas noda coklat. Air itu seakan membawa jejak kematian yang belum sepenuhnya hilang. Warga desa mulai membicarakan hal itu. Mereka berbisik, dari warung ke warung, dari ladang ke ladang, dari musola ke rumah-rumah. Ada yang percaya bahwa arwah Pak Lurah belum tenang. Ada juga yang yakin bahwa sumur itu telah memendam azab. Dulu sumur itu tempat nenek buyut Pak Lurah bunuh diri. Ya? Tanya seorang ibu di warung. Bukan itu sumur warisan. Tapi sejak Pak Lurah makin sombong, sumur itu juga jadi panas. Katanya, timpal yang lain. Kabar itu semakin merebak setelah seorang anak kecil jatuh sakit usai bermain dekat sumur itu. Tubuhnya demam tinggi dan tak sadarkan diri selama 2 hari. Ibunya bersumpah, anak itu tak punya riwayat penyakit apapun sebelumnya. Saya lihat dia main lempar batu ke sumur itu sore-sore. Malamnya langsung panas tinggi. Kayak ada yang marah dari dalam sana, ucap sang ibu sambil menangis. Pak RT desa pun akhirnya mendatangi Bu Wagini dan menyarankan agar sumur ditutup kembali secara permanen. Lebih baik ditutup, Bu. Banyak warga yang resah. Takut jadi sumber penyakit. Bu Wagini mengangguk, namun tak ada semangat di matanya. Sejak kepergian suaminya, ia seperti hidup hanya setengah. Tidurnya tak pernah nyenyak, makan hanya sesuap 2 suap, dan tubuhnya semakin kurus dari hari ke hari. Malam itu, sebelum tidur, ia memandangi jendela yang mengarah ke halaman belakang. Lampu taman sudah diganti, menyala redup, tapi cukup untuk menampakkan bentuk sumur yang kini sudah ditutup dengan terpal dan batu bata seadanya. Tiba-tiba, dari arah sumur, terdengar suara aneh. Krek, krek. Seperti bunyi kayu digeser. Seperti sesuatu sedang mengais pelan dari dalam. Bu Wagini tercekat. Ia mematung. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Matanya menatap ke arah suara itu tanpa berkedip. Namun tidak ada siapa-siapa. Tidak ada hewan. Tidak ada angin. Hanya suara itu, berulang, hingga akhirnya menghilang perlahan. Di kamarnya, Bu Wagini bersujud dalam tangis. Ia membaca surat Yasin pelan-pelan. Air matanya jatuh di sajadah. Ia sadar, ada sesuatu yang belum selesai. Ada dosa yang tak sempat ditebus. Ada hati yang dulu diinjak, tapi tak pernah dimintai maaf. Dan malam itu, ia memutuskan. Besok pagi, ia akan datang ke rumah Pak Haji. Untuk pertama kalinya, meminta maaf atas nama suaminya. Meski yang bersangkutan sudah terkubur di dalam tanah, kesombongannya masih menggantung di udara. Chapter 8. Air mata di rumah Pak Haji. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di atas persawahan desa Karangsari. Embun menetes dari ujung daun pisang, dan suara kokok ayam masih terdengar bersahut-sahutan. Namun langkah Bu Wagini terasa lebih berat dari biasanya. Dengan kerudung lusuh dan sandal jepit yang sudah aus, ia melangkah pelan menuju rumah Pak Haji Mahmud, seorang ulama yang dulu pernah ditendang suaminya sendiri. Langkahnya bergetar, tangannya memegang ujung jilbab, mencoba menenangkan diri. Beberapa warga yang melihat dari kejauhan hanya menunduk. Mereka tahu, pagi itu bukan kunjungan biasa. Ada luka yang hendak dijahit. Ada dosa yang hendak ditebus. Sesampainya di depan rumah Pak Haji, Bu Wagini berhenti. Ia tarik napas panjang. Ditatapnya pintu kayu berwarna coklat tua itu, lalu mengetuknya pelan. Tok, tok, tok. Tak lama, seorang pemuda membuka pintu. Ibu Wagini, tanyanya sopan. Bu Wagini hanya mengangguk. Saya ingin bertemu Pak Haji, Nak. Kalau boleh, sebentar saja. Silakan masuk, Bu. Abah ada di dalam.
Langkahnya masuk rumah itu seperti masuk ke ruang pengadilan batin. Aroma kayu tua dan kitab-kitab terasa menenangkan, tapi juga mengaduk perasaan. Di sudut ruangan, duduk Pak Haji Mahmud, mengenakan peci putih dan baju koko sederhana. Wajahnya teduh, namun ada garis lelah yang jelas di bawah matanya. Begitu melihat tamunya, Pak Haji segera bangkit perlahan. "Assalamualaikum, Bu Wagini. Silakan duduk," sapanya lembut. Bu Wagini langsung bersimpuh. Bukan duduk di kursi, bukan pula di karpet, tapi di lantai tanah, tepat di depan Pak Haji. Air matanya jatuh, menetes satu persatu. "Pak Haji, saya datang bukan sebagai istri Pak Lurah, tapi sebagai seorang hamba yang menyesal. Saya mohon ampun atas semua kesalahan suami saya." Tangisnya pecah. Suaranya lirih namun penuh luka. "Saya tahu, suami saya telah menyakiti Pak Haji. Telah mempermalukan orang yang seharusnya ia muliakan. Dan saya tahu, Allah sudah membalas itu dengan cara yang paling mengerikan. Tapi saya tak bisa tidur. Saya tak bisa hidup tenang sebelum meminta maaf." Pak Haji menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Bu Wagini yang masih bersimpuh gemetar. "Bu Wagini, tidak ada manusia yang sempurna. Saya sudah lama memaafkan. Bahkan saat tubuh saya terjatuh karena tendangan itu, saya tidak menyimpan dendam. Tapi Allah memang maha melihat dan Dia membalas dengan cara yang tidak pernah kita duga." Pak Haji bangkit, lalu mendekat dan membantu Bu Wagini berdiri. Tangannya menggenggam tangan sang istri lurah dengan hangat. "Saya doakan almarhum suami ibu diampuni segala dosanya. Dan semoga ibu diberi kekuatan menghadapi semua ini." Tangis Bu Wagini semakin menjadi. Tapi kali ini bukan karena sesal semata. Ada rasa lega yang pelan-pelan mengalir di hatinya. Seperti kabut yang mulai tersibak oleh cahaya matahari pagi. Sebelum pulang, Pak Haji memberikan sebotol kecil air zam-zam dan selembar kain putih bersih. "Letakkan di atas pusara beliau. Bacakan surat Al-Mulk dan mohonkan ampunan," bisiknya. Bu Wagini mengangguk dengan mata yang masih basah. Namun belum sampai ia keluar dari halaman rumah Pak Haji, seorang anak kecil berlari ke arahnya. Bu! Dari rumah ibu ada asap tipis keluar dari belakang, dekat sumur." Jantung Bu Wagini berdegup kencang. Wajahnya langsung pucat. Tanpa pikir panjang, ia pun berlari kembali ke rumah. Dan dari kejauhan, ia mulai melihat kepulan asap tipis mengepul dari balik terpal penutup sumur. Seolah sesuatu yang tak kasat mata sedang bangkit dari dalam. Bu Wagini berlari sekuat tenaga. Napasnya tersengal, peluh membasahi pelipisnya. Jilbabnya berkibar tertiup angin. Sandal jepitnya terlepas di tengah jalan, tapi ia tak peduli. Di pikirannya hanya satu, asap dari sumur. Apakah ada yang terbakar? Atau ada sesuatu yang lebih menakutkan? Saat tiba di halaman belakang rumah, langkahnya terhenti mendadak. Di hadapannya, terpal penutup sumur tua itu mengepul pelan. Asap tipis keluar dari sela-sela batu bata dan celah kayu. Bukan asap hitam seperti kebakaran, tapi asap putih kelabu, seperti uap. Namun yang membuat bulu kuduknya berdiri, bukan cuma asapnya. Bau sangit bercampur amis menyeruak dari dalam sumur. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Apalagi ini?" Warga sekitar yang melihat kepulan asap ikut berdatangan. Mereka berdiri berjajar, namun menjaga jarak dari sumur itu. Tak satu pun berani mendekat. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya bermain di halaman belakang kini bersembunyi di balik kaki orang tuanya. Pak RT datang dengan langkah tergesa. Ia membawa senter besar dan mencoba menyibak terpal pelindung sumur. "Jangan dekati dulu, Pak," ucap Bu Wagini. Suaranya bergetar. Pak RT menatap ke arah sumur, lalu mengarahkan sinar senter ke dalam celah-celah kayu. Tak ada api, tak ada benda terbakar. Tapi asap itu terus keluar. Pelan, konsisten, seperti uap dari dalam tanah yang panas oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Pak, kemarin malam saya mendengar suara seperti kayu digesek dari arah sumur ini," ujar Bu Wagini pelan. "Awalnya saya kira perasaan saya saja. Tapi sekarang ini." Warga mulai bergumam. Ada yang menyebut-nyebut kata azab. Ada pula yang bilang arwah Pak Lurah belum tenang. Beberapa ibu-ibu menutup mulutnya dengan mukena, takut menghirup uap yang aneh itu. Di tengah kegaduhan kecil itu, seorang kakek tua, yang dikenal bijak di kampung tersebut, maju perlahan.
Namanya Mbah Salim, usia 80 tahun, tinggal tak jauh dari rumah Pak Lurah. Ia dikenal sebagai orang alim yang jarang bicara, tapi setiap ucapannya selalu dituruti. Mbah Salim menatap sumur itu dengan mata nanar. Lalu ia berkata pelan, "Sumur ini sudah lama tidak disentuh. Tapi, arwah yang meninggal dalam kesombongan tidak akan bisa tenang sebelum ia dimandikan oleh ampunan." "Bagaimana maksudnya, Mbah?" tanya Pak RT. Mbah Salim menghela napas. Kalau arwahnya masih terikat dengan dunia, tubuhnya sudah dikubur, tapi jiwanya masih bergentayangan. Kadang air dan tanah tempat ia terakhir mengembuskan napas menyimpan sisa dosa yang belum luruh. Warga tercekat. Bu Wagini menunduk dalam-dalam. Hatinya remuk. Air matanya mengalir kembali. Ia menggenggam kain putih dan botol zam-zam dari Pak Haji yang ia bawa dalam tasnya. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah maju. Ditariknya pelan-pelan terpal penutup sumur itu. Asap semakin terlihat jelas, berputar seperti kabut tipis dari dalam dasar sumur. Ia menuangkan air zam-zam ke dalam mulut sumur, mengibaskan kain putih yang sudah dibacakan doa oleh Pak Haji. Lalu dengan suara bergetar, ia berseru lirih, "Ya Allah, ampunilah suamiku, ampuni dia yang tak sempat meminta maaf, ampuni ia yang menyesal ketika semuanya sudah terlambat." Asap mendesis, seperti bereaksi. Beberapa warga terkejut dan mundur. Namun perlahan, asap itu mengecil, lalu menghilang. Hingga akhirnya sumur itu kembali tenang. Tidak ada suara, tidak ada bau, tidak ada uap. Hanya dinginnya udara pagi dan suara daun yang berguguran. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, air dari mesin rumah Pak Lurah kembali mengalir jernih. Tapi meski air telah jernih, dosa yang pernah menyakiti orang soleh tidak akan pernah lenyap dari ingatan manusia. Karena sumur itu akan tetap menjadi saksi bisu atas kesombongan yang berakhir tragis. Beberapa hari telah berlalu sejak asap dari sumur tua itu menghilang. Warga desa mulai kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi tidak dengan Bu Wagini. Sejak malam ia menuangkan air zam-zam dan mengibaskan kain putih ke dalam sumur, ia tak pernah tidur nyenyak lagi. Bukan karena takut, tapi karena setiap malam, ia mencium bau wangi tanah basah bercampur anyir darah. Aroma itu muncul dari balik jendela kamarnya, datang seperti angin lembut, lalu menghilang tiba-tiba. Setiap ia tutup mata, bayangan wajah Pak Lurah muncul, dengan sorot mata kosong dan kulit mengelupas. Suatu malam, ia bermimpi. Pak Lurah berdiri di tengah kebun pisang di belakang rumah, dengan tubuh basah kuyup, tangan terentang ke arahnya. "Win, tolong kuburanku." Suara itu menggema, parau, seperti datang dari dasar bumi. Lalu tubuhnya rebah di tanah, dan belatung mulai keluar dari mata dan mulutnya. Bu Wagini terbangun dengan teriakan keras. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menyalakan lampu kamar, menutup wajah dengan sajadah, dan membaca ayat kursi dengan suara tercekat. Pagi harinya, ia memutuskan pergi ke pemakaman. Ia ingin melihat langsung pusara suaminya. Sesampainya di sana, langkahnya terhenti. Matanya membelalak, napasnya tercekat. Tanah di atas kuburan Pak Lurah Karim retak dan mengeluarkan cairan hitam pekat. Beberapa lalat hijau beterbangan di atasnya. Rumput di sekitar nisan menguning. Bahkan ada yang gosong seperti terbakar. Penjaga makam yang kebetulan melintas ikut mendekat dan memeriksa. "Ibu, ini tidak biasa. Biasanya makam baru masih padat dan basah, tapi ini," ucapnya. Bu Wagini hanya bisa terduduk di tepi pusara. Tangisnya pecah. Ia menyentuh batu nisan suaminya yang mulai miring, lalu mengusapnya dengan air mata. "Pak, kenapa kau pergi tanpa sempat menebus salahmu? Kenapa semua ini belum selesai?" Hari itu juga, kabar tentang kuburan Pak Lurah yang membusuk dan mengeluarkan cairan hitam menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga yang penasaran datang melihat langsung. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala, membaca istighfar, lalu buru-buru pulang dengan perasaan tidak tenang. "Baru kali ini saya lihat kuburan seperti itu," ujar salah seorang warga tua. Desa Karangsari kembali bergidik. Anak-anak dilarang bermain ke pemakaman. Orang-orang semakin yakin, kematian Pak Lurah bukan kematian biasa. Ini adalah azab nyata, bukan hanya di dunia, tapi bahkan sampai ke dalam tanah. Sementara itu, Pak Haji Mahmud yang mendengar kabar itu hanya menunduk lama. Ia menggeleng pelan dan berucap, "Kalau hidup dengan kesombongan, maka jangan harap matinya akan tenang.
karena bumi pun bisa menolak tubuh yang penuh keangkuhan. Dan sejak hari itu, setiap ada angin lewat dari arah kuburan Pak Lurah, warga yang lewat bisa mencium aroma tanah bercampur bau bangkai. Bau yang tak pernah muncul dari makam lain di sekitarnya. Bau peringatan dari dosa yang belum termaafkan. Hari demi hari berlalu, namun keanehan di makam Pak Lurah Karim tak kunjung reda. Tanahnya yang retak dan menghitam kini berubah menjadi becek dan lembek seperti lumpur. Lalat hijau semakin banyak beterbangan di atasnya, dan rumput liar yang tumbuh di sekitar pusara mulai menghitam seperti terbakar dari dalam. Warga yang biasa membersihkan area makam mulai enggan mendekat. Salah satu penggali kubur, Pak Suran, mengeluhkan hal aneh saat hendak memangkas rumput di sekeliling makam. Waktu saya coba potong rumputnya, mesin pemotong tiba-tiba mati. Pak, 2 kali. Tapi pas pindah ke makam lain, lancar-lancar saja, ujarnya pada Pak RT. Akhirnya, area di sekitar kuburan Pak Lurah dibiarkan begitu saja. Tak ada yang berani mendekat. Warga mulai percaya bahwa tubuh yang dikubur di sana tidak diterima bumi. Di sisi lain, Bu Agini semakin tertekan. Bayangan buruk tentang suaminya terus datang setiap malam. Kadang ia terbangun dengan suara tangisan laki-laki di luar jendela. Kadang terdengar seperti suara kaki yang menginjak tanah basah dari arah belakang rumah. Yang paling membuatnya lemas, suatu malam ia mendengar suara di luar kamar. Langkah berat, menyeret, perlahan mendekati pintu kamarnya. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar, dan menemukan jejak lumpur basah mengarah dari pintu belakang ke depan kamar. Tapi tidak ada siapapun di sana. Bu Agini menangis sepanjang malam. Ia tak tahu harus meminta tolong ke siapa. Ia mencoba mendatangi pengajian, tapi tubuhnya lemah. Ia hanya mampu mendengar dari luar jendela musola, sembari memeluk sajadah dengan erat. Di pengajian itu, Pak Haji sempat menyampaikan pesan. Kalau orang yang meninggal membawa luka pada sesama manusia dan tidak sempat minta maaf, maka ruhnya tidak akan bisa tenang. Ia akan mencari orang-orang yang ditinggalkan, agar dosa itu diselesaikan meski hanya lewat isyarat. Ucapan itu seolah menghantam hati Bu Agini. Ia tahu, suaminya tidak pernah minta maaf secara langsung kepada Pak Haji. Ia hanya sempat berkata kepada tetangganya, bahwa dirinya merasa malu dan menyesal, tapi belum pernah benar-benar datang mengakui kesalahan. Dan kini, saat suaminya telah menjadi jenazah yang ditolak tanah, ia sendiri yang harus menebusnya. Esok paginya, ia kembali datang ke rumah Pak Haji. Namun bukan sekadar meminta maaf. Kali ini ia memohon satu hal. Pak Haji, tolonglah, bacakan doa di pusara suami saya. Saya tahu ini berat, tapi saya tidak sanggup lagi melihat apa yang terjadi. Pak Haji diam lama. Wajahnya menegang, matanya menatap jauh. Lalu ia berkata dengan suara berat, kalau itu yang ibu minta, insya Allah saya datang. Tapi dengan satu syarat, tidak ada kamera, tidak ada warga, tidak ada keramaian. Hanya saya, ibu, dan Allah yang menyaksikan. Bu Agini mengangguk sambil meneteskan air mata. Dan malam itu pun ditetapkan sebagai waktu untuk memohon ampunan dari langit. Di atas tanah yang menolak tubuh seorang pemimpin. Langit malam itu gelap pekat. Awan menggulung tebal tanpa satupun bintang menampakkan diri. Angin bertiup pelan namun dinginnya seperti menembus tulang. Suasana pemakaman desa Karangsari tampak sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan daun-daun kering yang saling bersentuhan. Di tengah malam itu, Pak Haji Mahmud berjalan perlahan menuju pusara Pak Lurah Karim, didampingi Bu Agini yang menggenggam sajadah dan sebotol air doa. Wajah Pak Haji terlihat tegas, namun sorot matanya penuh belas kasih. Bu Agini berjalan di sampingnya tanpa suara, menunduk sambil menahan isak. Sesampainya di makam, Pak Haji berhenti. Ditatapnya pusara yang sejak beberapa hari terakhir menjadi buah bibir warga. Tanahnya masih retak dan lembab, dengan beberapa titik mengeluarkan bau aneh seperti darah yang mengering. Nisan kayunya miring, dan rumput di sekelilingnya tampak layu meski baru saja disiram hujan. Pak Haji membuka sajadah, lalu duduk bersila. Ia memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam, lalu mulai membaca doa pelan namun menggetarkan. Ya Allah, jika ini hamba MU, dan dia datang dengan membawa dosa, maka kami mohon, jangan biarkan ruhnya tersiksa dalam penantian. Jika ia pernah menyakiti orang soleh, dan belum sempat meminta maaf, maka biarlah malam ini menjadi saksi atas permohonan ampunan dari kami yang hidup. Air mata Bu Agini mengalir deras. Ia ikut bersimpuh dan menggenggam tanah di depan pusara suaminya. Pak,
Aku sudah datang ke orang yang kau sakiti. Aku sudah bawa dia ke sini. Kalau kau masih ada di antara kita, lihatlah, aku sudah lunasi penyesalan yang kau tinggalkan. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Lampu minyak kecil di dekat nisan bergetar. Nyalanya meliup, hampir padam. Tanah di bawah mereka bergetar sangat halus. Nyaris tak terasa, namun cukup membuat dada mereka sesak. Pak Haji membuka mata. Ia menoleh ke arah nisan. Lalu dengan suara yang sedikit meninggi, ia membaca doa penutup dengan lantang. Ampunilah ia, ya Allah, jangan siksa ia di dalam kuburnya. Sebab yang menyesal bukan hanya dia, tapi juga keluarganya, yang kini datang dengan hati hancur karena takut tidak bisa membawanya pulang ke dalam ridho MU. Saat doa itu selesai, lampu kecil tiba-tiba padam. Namun anehnya, bau busuk yang biasanya menyelimuti pusara, kini hilang. Udara malam menjadi lebih ringan. Dan untuk pertama kalinya, tanah di sekitar makam itu terlihat sedikit lebih padat, seolah baru saja dirapikan oleh tangan yang tak terlihat. Pak Haji menoleh ke Bu Wagini. Insya Allah, malam ini, Allah mendengarkan, ucapnya lirih. Bu Wagini memeluk sajadahnya, menangis dalam diam. Bukan karena takut lagi, tapi karena lega. Karena malam itu, bukan hanya sebuah permohonan yang naik ke langit, tapi juga sebuah permintaan maaf yang akhirnya sampai ke alam yang lebih dalam. Namun, meski pusara mulai menunjukkan ketenangan, azab dunia belum benar-benar selesai. Karena ada sesuatu yang mulai berubah di dalam tubuh Bu Wagini sendiri. Pagi harinya, setelah malam penuh doa di pusara suaminya, Bu Wagini terbangun dengan rasa lemas luar biasa. Tubuhnya panas dingin. Keringat membanjiri wajah dan lehernya, meski udara pagi terasa sejuk. Ia berusaha bangkit dari tempat tidur, tapi tulang-tulangnya terasa berat seperti diseret oleh beban tak kasat mata. Ia mencoba berjalan ke dapur, namun langkahnya limbung. Tiba di depan cermin kamar mandi, matanya membelalak. Kulit di sekitar lehernya mulai membiru. Di bagian bawah perut muncul bintik hitam, seperti memar, dan terus menyebar ke arah dada. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar. Ya Allah, ini apa? Ini kenapa tubuhku begini? Ia jatuh terduduk di lantai. Nafasnya memburu. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Siangnya, warga mulai tahu kondisi Bu Wagini yang mendadak jatuh sakit. Beberapa tetangga datang menjenguk, namun tak ada yang berani menyentuh kulitnya yang penuh bercak biru. Seorang ibu yang datang membawa ramuan herbal berbisik pelan kepada tetangganya. Ini aneh, kayak bukan penyakit biasa. Kulitnya seperti dipukul dari dalam dan matanya kosong, seperti nggak ada semangat hidup. Pak RT yang juga menjenguk hanya bisa geleng-geleng kepala. Saya pernah dengar, ada orang yang tubuhnya melemah karena menyimpan beban rasa bersalah yang terlalu dalam. Malamnya, Bu Wagini memaksa dirinya duduk bersimpuh di ruang tengah. Ia menatap foto almarhum suaminya yang tergantung di dinding. Pak, kalau ini balasan buat aku, karena ikut membiarkan kesombonganmu, aku terima. Tapi tolong, biarkan tubuh ini menyelesaikan taubatnya dulu sebelum diambil. Tangisnya menggema di dalam rumah kosong itu. Lampu gantung di atasnya berkedip-kedip, dan angin malam seolah menyusup masuk ke sela-sela pintu. Dari arah dapur, terdengar lagi suara air menetes. Padahal keran sudah tertutup rapat. Dan dari arah jendela belakang, muncul bayangan hitam berdiri diam. Bu Wagini menoleh. Tapi saat dilihat, tak ada siapa-siapa. Ia mulai merasa dunia dan akhirat kini bertabrakan di sekelilingnya. Tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya sudah ikut tenggelam dalam kubangan dosa suaminya. Esoknya, Pak Haji mendengar kabar tentang kondisi Bu Wagini. Ia pun datang ke rumahnya. Saat melihat langsung keadaan Bu Wagini, Pak Haji menghela napas panjang. Ibu terlalu keras memikul penyesalan yang bukan sepenuhnya milik ibu. Tapi saya ikut bersalah, Pak Haji. Saya tahu watak suami saya. Tapi saya diam saja. Saya biarkan, saya takut melawan. Saya hanya istri. Pak Haji menatap lekat-lekat wajah lelah itu. Lalu ia mengambil air putih dan membaca doa di dekat telinga Bu Wagini. Saya bantu. Tapi ibu juga harus ikhlaskan diri ibu. Karena kadang, azab tidak hanya menimpa pelaku, tapi juga orang yang paling dekat dengan pelaku, ketika mereka ikut diam dalam kesombongan itu. Mata Bu Wagini terpejam. Air matanya menetes pelan. Dan malam itu, demamnya memuncak. Tubuhnya panas seperti terbakar. Bercak biru di tubuhnya semakin meluas, hingga tangan dan kakinya mulai membusuk perlahan.
Warga yang menjenguk hanya bisa menangis. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Karena mereka sadar, azab itu belum usai. Masih ada satu babak lagi. Dan malam itu, malaikat mulai menulis takdir akhir sang istri lurah. Rumah besar peninggalan Pak Lurah Karim kini sunyi. Lantai yang dulunya sering dipijak langkah-langkah sombong, kini hanya menyisakan suara desahan lemah dari buah gini yang terbaring tak berdaya di atas dipan rotan tua. Tubuhnya kian hari kian mengerikan. Kulit di bagian lengan mulai terkelupas. Jari-jarinya menghitam dan kaku seperti batang kayu kering. Daging di sekitar kakinya membusuk, mengeluarkan aroma menyengat yang membuat beberapa warga yang menjenguk harus menutup mulut dengan kain. Namun wajahnya tetap teduh. Tak ada lagi air mata. Tak ada rengekan. Hanya ketenangan yang pasrah. Di sisi ranjang, Pak Haji duduk mendampingi. Tangannya menggenggam tasbih. Mulutnya bergetar membaca ayat demi ayat. Di sisi lain, seorang bidan desa duduk gelisah, mencatat denyut nadi yang mulai melemah. Pak Haji, bisik buah gini dengan suara parau. Jika Allah masih beri saya kesempatan, saya ingin menebus semua. Tapi kalau waktu saya sudah dekat, saya mohon, tuntun saya kembali ke Allah. Dengan cara yang paling lembut. Pak Haji menunduk dalam-dalam. Air mata jatuh di pipinya. Ibu telah meminta maaf. Ibu telah datang ke rumah Allah. Bahkan di saat banyak orang lari dari rasa bersalah, ibu mendekat padanya. Insya Allah, Allah Maha menerima taubat. Bu Wagini menutup matanya pelan. Mulutnya bergetar, mengucap 2 kalimat syahadat, meski lirih, tapi jelas. Pak Haji menggenggam tangannya dengan lembut, dan mulai membaca surat Yasin. Angin sore bertiup dari jendela belakang. Gordin putih menari perlahan, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di luar rumah, beberapa warga duduk diam. Tak ada percakapan, tak ada tawa. Hanya desiran angin dan suara zikir yang sayup-sayup terdengar dari pengeras musola. Tiba-tiba, lampu kamar Bu Wagini berkedip, lalu padam. Seketika, tubuh Bu Wagini mengejang pelan, lalu diam. Pak Haji menahan napas. Ia meletakkan telapak tangan di dada Bu Wagini. Hening. Tidak ada detak, tapi di wajahnya, tersenyum. Wajah yang awalnya dipenuhi sakit, kini bersinar tenang. Bekas-bekas hitam di jari-jarinya mengering, dan daging yang sebelumnya mengelupas. Perlahan mengencang seperti baru dimandikan air langit. Allahu Akbar, bisik Pak Haji. Dia telah pergi, dalam keadaan bersih. Tangis mulai pecah dari balik pintu. Warga masuk satu persatu, sebagian tak kuasa menahan air mata. Mereka tidak hanya kehilangan istri seorang lurah, tapi kehilangan wanita yang berani menebus dosa suaminya dengan nyawa. Dan hari itu, desa Karangsari kembali hening. Tapi kali ini, bukan karena kutukan. Bukan karena teror dari sumur atau bau busuk kematian. Melainkan karena satu jiwa telah kembali. Dengan penyesalan yang dijawab langit. Hari itu, langit di atas desa Karangsari berselimut awan putih. Tidak mendung. Tidak pula cerah. Hanya sejuk. Tenang. Hening. Di pemakaman desa, warga berkumpul. Kali ini, bukan untuk mengangkat mayat dari sumur. Bukan pula untuk menyaksikan tanah retak dan lalat hijau. Tapi untuk mengantarkan jenazah Bu Wagini ke tempat peristirahatan terakhir, tepat di samping makam suaminya. Namun bedanya, tak ada bau aneh, tak ada tanah yang menolak. Bahkan rumput di sekitar pusara Pak Lurah tampak mulai tumbuh kembali. Bunga Kamboja di pojok pemakaman menggugurkan kelopak-kelopaknya perlahan, seperti mengiringi kepergian sang istri lurah yang wafat dengan penuh keikhlasan. Pak Haji Mahmud berdiri di sisi liang lahat. Suaranya bergetar saat membaca doa. Tangannya terangkat tinggi, wajahnya menunduk dalam. Dan ketika ia mengucap, amin, semua orang yang hadir ikut mengusap wajah, sebagian menangis. Semoga Allah ampuni dosa-dosa keduanya, dan jadikan wafat mereka sebagai peringatan bagi kami yang masih hidup, ucap Pak Haji dalam doanya. Warga yang dulu mencibir keluarga Pak Lurah, kini ikut membantu memakamkan Bu Wagini dengan sepenuh hati. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, hanya haru, dan rasa malu karena pernah menghakimi tanpa tahu isi hati. Selesai prosesi pemakaman, warga berkumpul di bawah tenda kecil untuk tahlilan. Pak RT pun menyampaikan sepatah dua patah kata di depan jamaah. Sahabat sekalian, kita semua tahu apa yang pernah terjadi.
Kita tahu bagaimana kematian bisa datang dalam bentuk peringatan. Tapi kita juga menyaksikan bagaimana taubat, meski datang dari orang yang terlambat, tetap bisa mengetuk pintu langit. Pak RT terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Pak Lurah Karim memang pernah berbuat salah. Ia menendang seorang ulama, menginjak kehormatan orang yang tak seharusnya disakiti. Tapi istrinya, Ibu Wagini, tidak memilih lari. Ia hadapi semua, meski tubuhnya harus menanggung rasa sakit luar biasa. Warga mulai menunduk. Beberapa menangis dalam diam. Pak RT menutup pidatonya dengan kalimat sederhana, yang kemudian diingat warga desa hingga bertahun-tahun setelahnya. Kalau hari ini kita merasa kuat, jangan sombong, karena bisa jadi besok Allah tunjukkan bahwa hanya dalam satu malam kita bisa hilang tanpa jejak. Malam pun datang. Desa kembali tenang. Sumur tua di belakang rumah Pak Lurah akhirnya ditutup permanen oleh warga, lalu didoakan bersama. Rumah besar itu kini kosong, tapi tidak angker. Hanya sepi, menunggu waktu untuk menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Dan kisah ini bukan sekadar kisah tentang azab, tapi kisah tentang kesombongan yang membunuh dalam diam, dan taubat yang menyelamatkan di akhir waktu. Sahabat pendengar, mari jadikan kisah ini sebagai cermin bagi kita. Jangan rendahkan orang soleh. Jangan injak kehormatan sesama. Dan seberat apapun dosa kita, jangan pernah berhenti bertaubat. Silakan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cerita ini menjadi wasilah hidayah dan kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Karena setiap cerita yang Anda sebarkan bisa menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya.